Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Sapa Manado, dan seperti janji kami tadi, kita akan masuk ke segmen perbincangan. Dan kali ini kita akan berbincang tentang topik menarik nih, setiap tahun selalu ditunggu-tunggu, yakni Tomohon International Flower Festival 2022. Dan kali ini sudah menjadi narasumber saya, udah datang ke studio Kompas TV Manado, Ketua Umum Panitia Tomohon International Flower Festival 2022, Ibu Foni Josephine Pangemanan, dan juga Kepala Dinas Pariwisata Kota Tomohon, Ibu Mas Napil. Selamat pagi Ibu-Ibu. Salam sehat. Ya, selamat pagi. Salam sehat. Terima kasih untuk waktunya sudah mau hadir bersama kami di Kompas TV. Pagi ini kita mau ceritakan lagi tentang persiapan Tomohon International Flower Festival. Mungkin ke Ketua Umumnya dulu, Ibu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Tomohon International Flower Festival selalu masuk dalam calendar of event Kementerian Pariwisata, which is selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sulawesi Utara. Seperti apa tahun ini persiapannya, Bu? Tahun ini persiapannya sudah cukup matang so far, karena kami mulai dengan launching Road to TIFF pada tanggal 13 Mei 2022. Kami melaunching di Kota Tomohon sendiri untuk mempersiapkan masyarakat Tomohon menyambut TIFF 2022. Untuk masyarakat, semua elemen masyarakat kita ajak untuk ikut mensukseskan Tomohon International Flower Festival 2022. Oke, dari launching sampai dengan hari ini sosialisasinya sudah seperti apa, Bu? Gaungnya nih, karena seperti tahun-tahun sebelumnya kita harapkan ini juga bergema sampai ke seluruh dunia internasional. Iya, gaungnya sudah cukup ini ya, karena kami sendiri sejak awal sudah mempromosikan keluar, khususnya juga di Singapura nanti tanggal 1 sampai 31 Juli ada event promosi khusus untuk TIFF, dan juga nanti akhir Juli di Los Angeles juga ada promosi event TIFF. Bahkan di negara-negara lain, khususnya orang-orang Tomohon di mana-mana di luar negeri maupun yang di Jakarta dan di seluruh Indonesia sangat excited dengan event ini, sehingga saya rasa gaungnya sudah sangat-sangat luas. Baik, boleh dibocorkan sedikit Bu detailnya seperti apa promosi yang ada di sana nanti? Siapa tahu ada warga-warga di sana yang sedang menonton juga melalui streaming kami. Oh ya, kalau di Singapura tanggal 1 sampai 31 Juli setiap weekend akan ada event promosi TIFF. Khususnya tanggal 9 Juli nanti akan ada workshop bunga-bunga krisan, bunga-bunga Tomohon yang akan diadakan di Singapura. Kemudian di luar negeri sendiri ada beberapa event seperti fashion show dan komunitas-komunitas warga Sulawesi Utara, khususnya warga Tomohon juga akan mengadakan event-event seperti nanti live streaming untuk menyaksikan Tomohon International Flower Festival itu sendiri. Oke, baik. Berarti sudah cukup jauh nih ya mengantarkan TIFF ini atau Tomohon International Flower Festival. Mungkin saya ke Ibu Kepala Dinas dulu, Ibu Kadis. Tahun ini gitu, karena tahun-tahun sebelumnya kita agak sedikit berbeda karena ada pandemi sendiri, begitu mungkin agak terbatas gerakannya untuk promosi pariwisata sendiri. Untuk tahun ini, TIFF apa yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Terima kasih. Jadi memang pelaksanaan Tomohon International Flower Festival itu intinya itu festival bunga ya. Tapi di dalamnya juga ini event ini hanya sebagai instrumen kita untuk lebih mempromosikan pariwisata Kota Tomohon. Jadi event itu adalah instrumen kita untuk promosi pariwisata secara umum ya. Memang 2 tahun kita tidak menyelenggarakan kegiatan ini karena situasi dan keadaan pandemi COVID-19. Dan untuk tahun ini akan dilaksanakan, dan ada juga yang kita akan buat sebagai inovasi juga, sesuai juga dengan rapat-rapat panitia yang ada. Lebih khusus kita akan membuat sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Dalam hal ini kita mencoba untuk melakukan event tapi ramah lingkungan, ya, ramah lingkungan. Dan dari kendaraan hias yang akan dibuat itu ada 1-2 yang akan kita jadikan sebagai sampel pembuatan float kendaraan hias yang ramah lingkungan. Kita menggunakan bahan-bahan yang mudah terurai untuk biasanya lebih banyak kita untuk bahan dasar itu float itu kendaraan hias itu pakai styrofoam, kemudian kita pakai bunga. Tapi untuk tahun ini ada ide dan inovasi akan dilaksanakan. Ada beberapa kendaraan hias yang akan menggunakan material materinya itu oasis, ya, untuk media penancapan bunga nanti. Selain tadi ada inovasi eco-friendly begitu, Bu. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Tomohon sendiri untuk khususnya support langsung ke TIF, karena memang ada banyak stakeholder yang pasti ikut ya, Bu ya? Iya. Memang ini juga salah satu kunci kenapa Tomohon International Flower Festival itu dalam penyelenggaraannya itu dia sejak dari tahun 2018 itu kita sudah masuk di Calendar of Event nasional 100, kemudian dia pernah juga 2020 dia masuk di top 10 untuk event skala internasional. Karena memang pemerintah Kota Tomohon itu termasuk tahun ini 2022 itu konsisten dalam penyelenggaraan dan itu selalu disupport dalam penganggaran walaupun itu belum terlalu maksimal, tetapi bentuk komitmen pemerintah itu ada. Dan Tomohon International Flower Festival ini satu-satunya event yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Ada perda. Ada perdanya. Ya, jadi itu kan bentuk komitmen pemerintah yang kuat, ya, yang serius ya dalam menyelenggarakan event. Tentu saja selain support dana juga ada support lainnya begitu. Mungkin ada yang dilibatkan oleh pemerintah dari luar panitia atau apa, seperti apa, Bu? Mungkin khususnya memang ini kan terkait persiapan, ada kita tahu bersama pasti banyak dana yang diperlukan. Seperti apa, Bu? Masyarakat Kota Tomohon sangat mendukung sekali untuk, walaupun kita di Tomohon ada event-event yang skala-skala lokal dan juga daerah antar kelurahan atau tingkat Kota Tomohon, tetapi kita punya skala internasional untuk TIF ini, skala internasional, dan mulai dari pemerintah sampai masyarakat, termasuk juga stakeholder yang ada, stakeholder untuk industri pariwisata itu sangat mendukung sekali. Jadi karakter masyarakat Tomohon juga sangat sekali mendukung untuk penyelenggaraan TIF ini. Jadi memang semua antusias, semua excited ya, khususnya masyarakat Tomohon untuk menyelenggarakan event kesayangannya, event tahunan, event internasional. Saya kembali ke Ibu Foni sedikit, Bu. Sebelum kita nanti lebih detail ke teknis, mungkin kalau kita bicara soal TIF ini pasti selalu melibatkan banyak pekerja seni gitu di dalamnya. Kalau boleh tahu seperti apa, siapa saja yang dilibatkan, mungkin ada peragaan apa saja secara umum nanti yang akan ada di dalam rundown acaranya, Bu? Sebenarnya kita sudah ada ya acara-acara seperti pagelaran seni yang tentunya melibatkan para pelaku seni budaya di Kota Tomohon, khususnya juga pelajar, siswa, anak-anak sekolah. Dan di situ kita melihat begitu banyak potensi pelaku seni dan khusus untuk para dekorator juga untuk mempersiapkan Tomohon International Flower Festival ini. Kami juga membawa dekorator yang dari Jakarta khusus untuk dekorasi persiapannya ya, rotatif, tapi juga untuk mendukung tentunya untuk mendukung kemeriahan TIF ini. Jadi kita memang
melakukan dekorasi TIF itu untuk awareness kepada semua masyarakat bahwa pada tanggal 8 Agustus nanti akan ada event besar, yaitu event internasional. Kota Tomohon Nasional yang akan dilakukan di Kota Tomohon. Kemudian mengenai dekorator nanti untuk float, itu juga sudah dengan sendirinya masyarakat Tomohon sendiri, itu petani dengan petani bunga berkolaborasi. Kalau itu memang sudah boleh dibilang expertnya orang Tomohon. Orang Tomohon ya. Jadi lokal. Iya. Untuk keindahan bunga dan tata bunganya sendiri. Bu, kita akan berbincang mengenai teknis lebih mendalam, tapi kita harus jeda komersial dulu. Jangan kemana-mana, Sapa Manado masih akan kembali. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Jumpa lagi di VVIP. Bersama Timothy Marbun, kenali lebih dekat tokoh-tokoh tanah air yang menjaga komitmen terhadap profesinya sekaligus memberi manfaat bagi banyak orang. Gua tuh menikmati proses jadi wartawan. Saya mau melestarikan budaya. Makanya manusia tuh kita tuh nggak pernah tahu akan dibawa kemana, ya kan? Dalam VVIP setiap Sabtu pukul 2 siang di Kompas TV. Masih bersama kami di Sapa Manado dan kami akan berbincang lanjut lagi tentang Tomohon International Flower Festival. Ini selalu ditunggu-tunggu bukan hanya masyarakat Tomohon, saya juga selalu excited untuk datang untuk melihat-lihat ya dari kota-kota yang ada di sekitar kota Tomohon. Ibu Foni, boleh tahu berapa jumlah float atau mungkin partisipan yang sudah terdaftar sejauh ini dulu? Oke, untuk TIF kali ini kita memang hanya menetapkan 22 float. Oh, memang karena memang mengingat juga situasi pandemik ya, maksudnya kita memang akan melaksanakan event besar ini tapi tetap dengan skala yang masih memperhitungkan protokol kesehatan, sehingga dengan pertimbangan itu float yang akan nanti tampil kita sudah tetapkan 22 float. Dan sekarang ini yang sudah confirm untuk ikut 18 slot. Nah, teknisnya seperti apa, Bu? Kalau saya baru tahu kalau hanya boleh sedikit jumlahnya. Jadi nanti kalau masih ada yang ingin, apakah mungkin ada seleksi atau seperti apa, Bu? Oh, mungkin Ibu Kadis yang lebih tahu. Jadi memang itu mungkin sedikit berbeda penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival karena kita menyelenggarakan event ini itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya karena ada step yang harus kita lakukan, yaitu penanaman bunga. Oh, oke. Ya, kita harus menghitung. Jadi dari Dinas Pertanian itu breakdown ke petani, kelompok petani bunga. Jadi jumlah kendaraan atau float yang akan tampil dalam penyelenggaraan TIF di bulan Agustus itu sudah harus dibuat fix di bulan Maret, berapa banyak yang akan ditampilkan. Tapi biasanya kalau sebelum pandemi itu biasanya kita menyelenggarakan sekitar 30 kendaraan hias sebelum pandemi itu. Dengan pembatasan begitu supaya durasinya juga tidak terlalu panjang ya, sebab kalau orang juga menonton terus sudah sampai terlalu lelah, terlalu lama, itu kan akan jadi anti klimaks. Jadi anti klimaks. Makanya hanya dibatasi 30 float. Tapi karena memang kita masih dalam pandemi, maka untuk 2022 ini kita turunkan sesuai juga dengan dikurasi oleh Kementerian Pariwisata, jadi kita harus memperhitungkan durasi untuk pelaksanaan waktu ini. Jadi diputuskan 22 kendaraan. Oke, baik. Jadi untuk total sendiri berapa lama waktu untuk durasi? Perhitungannya sudah termasuk dengan opening parade itu kurang lebih 3 jam. Oke. Jadi memang sudah pas ya 3 jam, nggak boleh lebih lagi. Karena rutenya itu kan sekitar 3,5 kilometer dari hanggar, dari start, kemudian dia akan finish.
Kendaraan ini juga selesai parade dia akan di-display di lokasi pameran selama pelaksanaan pameran 5 hari. 5 hari. Jadi selesai parade itu dipajang lagi. Ada orang yang tidak sempat nonton parade, dia boleh datang foto di lokasi. Baik. Untuk pelaksanaannya sendiri di day-nya itu tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, Bu? Paradenya sendiri tanggal 8 Agustus. 8 Agustus. Jadi pada tanggal 8 Agustus itu main eventnya ada parade bunga dan juga fashion carnival yang akan nanti ikut di dalam parade tersebut. Iya, tanggal 8 Agustus. Kemudian 9 Agustus ada Expo, Trade and Tourism Investment Expo. Iya. Oke. Jadi ada sekitar 5 hari ya? 5 hari. Total. Iya. Oke. 8 sampai 12 Agustus. Ya. Nanti mungkin ada yang ingin menonton, ingin datang, bolehkah Bu? Seperti apa pengaturan, apalagi khusus yang dari luar Kota Tomohon, begitu? Dan di mana tempatnya? Gitu. Panggung utamanya sendiri di pusat Kota Tomohon. Kemudian tentunya sebagai panitia penyelenggara dan pemerintah Kota Tomohon, kita akan mengatur dengan sebaik-baiknya supaya semua masyarakat yang akan datang menonton dari mana saja nanti bisa akses terakomodir ya, Bu, terakomodir ya. Bisa masuk ke Kota Tomohon dan bisa ikut menyaksikan. Oke. Ya. Nanti mungkin silakan, Bu. Ditambahkan sedikit, memang ada di samping ada main stage-nya di situ, kita juga menyiapkan ada beberapa panggung yang sekitar 5 sampai 6 panggung di sekitar rute itu di yang sepanjang akan dilewati. jalan. Ya, sepanjang jalan ada 5 atau 6 panggung yang nanti akan disiapkan. Oke, untuk penonton, untuk penonton datang. Oke, baik. Jadi buat Anda yang ingin menonton mungkin nanti siap-siap ya bulan Agustus karena boleh terbuka untuk semua, begitu. Asal jangan lupa pakai masker tentu saja. Bu, selain mungkin kedua-duanya boleh siapa aja yang mau jawab. Kita tahu bersama bahwa TIF ini memang ajang untuk Tomohon mempromosikan pariwisata. Jualan bunga, bukan jualan bunga tapi berjualan keindahan ya melalui bunga-bunga. Selain itu apa lagi Bu yang diharapkan dari pemerintah sendiri untuk tentu saja di earn dari festival yang udah jor-joran dilaksanakan ini setiap tahun? Seperti yang saya sampaikan awal bahwa event ini adalah instrumen kita untuk menjual semua potensi Kota Tomohon. Ya. Kalau ada event berarti semua mata akan tertuju ke Kota Tomohon. Apalagi kalau kita mengemas atau membuat event itu dengan standar yang bagus ya. Pasti orang dia akan merindukan lagi untuk nonton tahun depan lagi. Otomatis kalau dia jadi seperti itu berarti industri pariwisata semua itu akan jalan ya, akan bergerak. Contoh juga Tomohon dulu belum ada hotel. Ya, tetapi sejak ada event kemudian destinasi pariwisata itu tumbuh, maka mulai ada investasi untuk pembangunan hotel. Di sini juga aircraft itu akan tumbuh, ini sebab kalau pariwisata itu ada berarti orang membutuhkan souvenir dan lain-lain sebagainya, dan itu memang sementara disiapkan oleh Dekranas Kota Tomohon untuk Dewan Kerajinan Nasional Kota Tomohon dipersiapkan. Jadi kalau kita menyelenggarakan ini berarti yang diharapkan hal yang lebih besar lagi untuk kemajuan Kota Tomohon. Baik. Untuk itu sejauh mana Kota Tomohon sendiri sudah siap, karena memang nanti ada tamu-tamu undangan, mungkin ada juga yang ingin menonton dari luar-luar kota. Sejauh mana Bu? Apakah sudah siap? Saya rasa sih so far sudah ya. Sudah siap. Kami memang mempersiapkan semuanya dari awal. Ya seperti tadi kan, kita tidak hanya akan mempromosikan bunga, tapi sebenarnya di Kota Tomohon sendiri begitu banyak potensi lain yang bisa dijual. Keindahan alam, kuliner, budaya, dan banyak sekali gitu. Terutama juga kita harus mengangkat UMKM-nya Kota Tomohon. Dan saat ini UMKM Tomohon ini sudah ada di Singapura. Sudah sejak bulan Mei kemarin.
pada saat kita promosi TIFF di Singapura itu sudah terpromosikan di sana, dan saat ini memang sudah ada di Scotts Square Singapura. Oke. Iya. Baik. Kemudian tentu saja yang perlu diperhatikan nanti di mana detail dari acara itu yang tentu saja seperti kata Ibu Kadis tadi yang akan menjadi daya tarik utama begitu untuk orang datang lagi begitu. Untuk detail teknisnya sejauh mana sudah siap, siapa saja yang nanti akan terlibat, kalau boleh nanti diceritakan. Tapi ditahan dulu Bu, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Kompas TV, teman terpercaya. Berita utama akan menyoroti sejumlah informasi terkini bersama saya Liviana Charlisa. Dan saya My Sister Tarigan. Pastikan fokus utama untuk membidik akurat. Persiapkan referensi utama untuk mengambil keputusan tepat. Upah minimum tahun depan sama dengan tahun ini. Kuasai informasi utama untuk menentukan langkah cepat. Proyek Jurassic Park di Pulau Rinca, Labuan Bajo. Berita utama Senin sampai Jumat pukul 6 petang di Kompas TV. Ya saudara, kita sudah berada di segmen paling terakhir perbincangan kita pagi hari ini. Tadi seru sekali, kita sudah berbincang mengenai persiapan, kemudian juga sedikit tentang teknis, dengan pemerintah juga kesiapannya seperti apa. Kalau boleh Bu, di-share gitu, nanti seperti apa nih, bakal seperti apa kemeriahannya, biar orang-orang tahu bahwa wah saya harus datang gitu ke Tomohon. Tentunya kita sedang mempersiapkan ya details acaranya, terutama opening seremonialnya. Iya. Kita tentunya mempersiapkannya dengan kita sendiri ada event director dari Jakarta dan juga dengan EO lokal, dengan event organizer lokal. Kita mempersiapkannya, kita akan kemas dengan sebaik-baiknya, dan tentunya kita sangat berharap ini akan menjadi sesuatu yang spektakuler. Dan tentunya dengan tidak melupakan kearifan lokal, tapi dengan kita kolaborasikan dengan tentunya musik-musik yang modern. Iya. Jadi tunggu saja. Tunggu saja pasti ya. surprise. Nanti ada artis ya Bu ya. Pasti ada. Pasti. Nanti sedikit Bu kasih bocoran undangan. Kalau seperti tahun-tahun sebelumnya itu bahkan sampai ada para duta besar, kepala negara maupun juga para pemimpin-pemimpin tinggi di internasional yang diundang. Kalau tahun ini siapa saja undangannya? Iya, Bu, kalau boleh? kita memang sedang dalam proses juga mengundang para tamu-tamu dari negara sahabat yang juga tentunya yang juga akan ikut berpartisipasi di dalam float nanti. Ada beberapa negara, sehingga tentunya memang akan banyak tamu-tamu negara lain gitu. Okay. Oh, jadi untuk float sendiri ada yang dari negara lain, termasuk dari 22 itu sendiri ya? Iya. Termasuk dalam 22. Wah seru sekali nih, karena ada berarti semua harus ikut mempersiapkan ya Bu ya, termasuk juga dari pemerintah pusat. Untuk koordinasi sendiri dengan Kementerian Pariwisata sejauh ini seperti apa Bu? Jadi Tomohon International Flower Festival ini itu masuk dalam 100 kali 2022 ya, dan kementerian dari sejak awal itu Kementerian Pariwisata itu sangat support ya, sangat support untuk pelaksanaan event apalagi TIFF ini, dan koordinasi tetap intens itu dilaksanakan dengan Kementerian Pariwisata, sebab mereka yang memberikan arahan-arahan juga kepada kami ya. Apalagi pada 2 tahun kemarin tidak dilaksanakan, sebetulnya 2021 itu Kementerian Pariwisata mereka memberikan arahan apa bisa dilaksanakan, tapi memang keadaan yang tidak memungkinkan pada waktu itu. Makanya di 2022 ini mereka juga sangat senang sekali kita boleh menyelenggarakan, dan mereka support penuh Kementerian Pariwisata, dan juga disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi. Kita koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, ya, Kementerian Luar Negeri, kemudian pemerintah provinsi Sulawesi Utara, dan juga pemerintah kabupaten kota yang ada di
Sulawesi Utara juga, kemudian kota-kota yang ada di anggota APEXI, kemudian perbankan juga ya, perbankan, kemudian perusahaan-perusahaan dan juga industri pariwisata yang ada. Semua ikut. Iya. Ikut serta dan diharapkan tentu saja ini bisa memberi output yang terbaik nanti. Ibu kalau boleh tahu, apakah ada platform-platform tertentu yang bisa diikuti oleh masyarakat mungkin yang ingin mengikuti perkembangan TIF sampai nanti ada info-info TIF sebelum hari H-nya begitu, Bu? Iya, kita ada sosial media, Instagram, Facebook, ada webnya. Webnya Tomohon Greets the World. Tema TIF 2022 adalah Tomohon Greets the World. Kembali menyapa dunia ya, kemarin agak sempat sedikit ini karena menyapa dunia. Ya, jadi mungkin bisa diupdate webnya Tomohon Greets the World. Kalau ingin tahu update-nya, mungkin nanti persiapan untuk mungkin jalur-jalur juga yang bisa ditempuh untuk dapat mencapai venue seperti apa begitu ya, Bu ya. Bahkan saya tambahkan dari bidang promosi Tomohon International Flower Festival ada mengadakan lomba-lomba video, konten, TikTok juga. Yang mau ikut silahkan, nanti setiap minggu ada hadiahnya sampai pada main eventnya. Oke, jadi mungkin boleh dicek websitenya kalau ingin ikut kemeriahannya menjelang TIF ini. Baik, waktu kita tidak panjang Ibu, mungkin saya kasih kesempatan masing-masing untuk closing statement. Ibu, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk persiapan TIF? Mulai dari Ibu dulu, biar nggak. Oke. Terima kasih. Saya sebagai Ketua Panitia Tomohon International Flower Festival 2022 mengajak mari kita semua masyarakat Sulawesi Utara. Masyarakat, mari kita dukung suksesnya TIF 2022. Terima kasih. Dari Ibu Kadis mungkin yang terakhir, Bu. Tomohon International Flower Festival adalah event yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Utara dan juga di Indonesia dan internasional. Oleh sebab itu, lebih khusus masyarakat yang ada di Kota Tomohon, mari kita menjadi tuan dan nyonya rumah yang baik ya. Kita mempersiapkan wilayah kita, mempersiapkan event ini supaya betul-betul dapat terlaksana secara maksimal. Dan saya mengajak, mari Jo ke Tomohon. Tomohon greets the world. Tomohon hebat. Tomohon hebat. Iya. Terima kasih banyak Ibu-Ibu untuk sharingnya pagi hari ini. Sukses nanti untuk Tomohon International Flower Festival 2020. Dan ini adalah penghujung dari perjumpaan kita di Sapa Manado edisi hari ini. Jangan lupa saksikan Sapa Manado Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Kompas TV, teman terpercaya. Saya Ira Matoy. Sampai jumpa.